Arsenal melawan Man City. Fans Arsenal, kalau tim Anda menang layak berbangga diri. Kalau kalah kudu ikhlas hati. Selamat datang di Passing Wantu bersama saya Dono Hernandez dan juga Kang Arfan, seperti biasa. seperti biasa Kang Arfan, kita akan mengulas preview laga yang ditajuk sebagai title contender antara Arsenal melawan Man City pada tanggal 16 Februari 2023. Kang Arfan, Arsenal Man City seperti apa? Apakah layak untuk dijadikan sebagai laga penentuan Arsenal untuk meraih juara? Karena hanya Man City di musim ini yang benar-benar belum dikalahkan oleh Arsenal. Betul, karena belum ketemu Mas Ya, Dono. belum ketemu. Iya. Karena ketika kita telah Arsenal telah berjumpa dengan Chelsea, menang di away. MU 2 kali telah selesai, Spurs selesai 2 kali menang. Betul. Lawan Liverpool belum tinggal away kita. Namun hanya City yang menjadi PR berat untuk Arteta. Kang Arfan, bagaimana Kang Arfan? Seperti biasa bahwa si City itu 10 tahun ke belakang memang sebagai penguasa Liga Inggris, bisa dikatakan seperti itu. Dari 4 tahun ke belakang hanya Liverpool yang mampu menggoyang dominasi dari Man City. Benar. Kali ini seperti guyonan kawan-kawan kemarin gitu, bahwa si Pep Guardiola itu tidak menemukan lawan tangguh. Akhirnya dia membuat sendiri gitu lawan tangguhnya, mengirim muridnya untuk bermain menjadi pelatih Arsenal, bukan bermain, menjadi pelatih Arsenal gitu. Dan ternyata persaingan itu ditunggu-tunggu, ternyata datangnya tahun ini Mas Dono. Tahun ini benar-benar peak-peaknya guru dengan murid. Betul, seperti itu Mas Dono. Mungkin yang menjadi perhatian adalah MU yang selisih 2 poin dengan Arfan, dan City dengan Arsenal 3 poin. Arsenal menyisakan 1 pertandingan melawan Everton. Kang Arfan, kita bicara dengan head to head kedua tim. Betul. Jika Arsenal 5 laga terakhir, Arsenal hanya 2 kali kemenangan, 3 kali kalah. Betul. Sedangkan City menurut setahu saya 4 kali kemenangan, 1 kali kalah. Kang Arfan, lalu kita bicara dengan head to head antara Arsenal lawan Man City. Arsenal ternyata dalam 5 laga terakhir nggak pernah meraih kemenangan atas Man City. Iya, apakah ini sebagai bentuk bahwasanya Guardiola sangat superior dengan Arsenal? Arfan, bagaimana? Bagaimanapun Arsenalnya Arteta mendapat 2 tambahan pemain dari Man City yang kata orang-orang itu memang utusannya Pep untuk membantu Arteta. Iya, benar. Ya kita tidak bisa mungkiri bahwa kedua orang tersebut, Gabriel Jesus maupun Zinchenko itu memiliki peran vital di Arsenal tahun ini sampai di puncak klasemen gitu. Berminggu-minggu, berpekan-pekan Arsenal tidak tergoyahkan. Mungkin 2 atau 3 kali pertandingan lagi kita akan kelihatan. Nah, setelah saya rasa dengan head to head yang seperti itu, dengan 5 pertandingan ke belakang Arsenal gitu, 2 pertandingan di IPL kita kemarin menang 1 kali kalah dan 1 seri, lainnya kita bisa menang. Dan di FA Cup kita harus menerima fakta kalau kita juga kalah dari tim City, keduanya Manchester City. Ya, menyedihkan Mas Dono. Benar. Kang Arfan, kita berkaca dari pertemuan terakhir kedua tim di musim lalu. Betul. Di Emirates, Arsenal harus takluk dengan skor tipis 1-2, yang dimana di match itu menurut saya Arsenal layak menang. Betul. Karena tanpa ada kartu merah. Itu sayang merah dari Gabriel. Betul. Jadi menurut saya di match musim ini kita bermain sebagai tim home, tim kandang. Saya rasa Arsenal layak untuk meraih 3 angka karena bermodal dengan skuad yang sekarang cukup mumpuni, meskipun City dengan skuad yang superior. Betul. Cuman menurut saya Kang Arfan, ada celah dari City, dari sang kiper Ederson. One shot, one goal. Kang Arfan, Ederson, gimana Kang Arfan? Saya rasa pasca Piala Dunia kemarin, Ederson sebelum Piala Dunia pun Ederson sudah ada selentingan kalau dia mengalami penurunan performa. Jadi terlepas apapun
kita tidak bisa menilai sebuah tim hanya satu orang saja Mas Dono. Man City dibangun oleh Pep dengan sistem yang sudah sangat kompleks seperti itu, dengan pola permainan yang seperti itu, saya rasa juga menjadi perhatian khusus dari pihak Arsenal gitu Mas Dono. Kang Arfan, benar. Jadi kemarin Kang Arfan menurut saya City dengan di beberapa laga terakhir City menggunakan formasi 3-2-4-1 yang dimana Man City menurut saya mulai berbenah dengan formasi 3-2-4-1 dengan 3 pemain belakang, 2 di lini tengah untuk menjadi konduktor antara dengan ini belakang dengan ini depan. Kang Arfan, menurut saya City tetap harus diwaspadai adalah pemain nomor 9 Haaland dan juga jelas. Sang maestronya Kevin De Bruyne. Ini akan menjadi lawan yang sangat berat untuk Saliba dan juga Partey mungkin Kang Arfan. Betul sekali Saudara Dono bahwa Haaland yang robot internasional atau alien lah itu kan gak jelas juga. Gak masuk akal. Baru masuk Liga Inggris tapi sudah 20 gol sekian. Lah iya itu bisa top skor lagi sekarang di Liga Inggris. Cuman Mas Dono perlu diperhatikan bahwa berkali-kali juga Haaland tidak bisa membuat gol. Benar, Haaland ciptaan gol Haaland saat ini tak lebih dari berkali-kalinya dia membuat hat-trick. Haaland juga masih saya rasa Gabriel Magalhaes dari sisi Arsenal besok akan kerja keras untuk benar-benar mengunci peran vital dari si Haaland. Sekelas Luke Shaw aja bisa mengunci Haaland, nah masa kita Gabriel Magalhaes tidak bisa. Harapan kita Gabriel Magalhaes ke depan akan sedikit bisa mengunci peran dari Haaland sendiri. Jadi menurut Kang Arfan, Gabriel Magalhaes wajib untuk man marking Haaland agar Haaland nggak peroleh ruang untuk banyak lebih cetak gol, Kang Arfan. Betul sekali. Nah, apalagi kemarin sepertinya Haaland ditarik pada babak kedua awal. Jadi ini angin segar untuk Arsenal. Kalau cedera angin segar. Iya. Kalau cedera bener-bener cedera itu angin segar. Tapi kalau hanya sekadar rotasi ya sangat menyedihkan gitu loh. Apalagi Arsenal pada lawan Brentford kemarin memakai pemain inti habis-habisan meskipun hasilnya cukup mengecewakan. Seri gitu. Itu juga kita harus berpikir ulang gitu. Saya rasa hasil seri kemarin melawan Brentford juga tak lepas dari lawan City besok. Benar. Kita akan kelihatan gitu. Jika kalau kalah nih Mas Dono, saya usul kita tidak usah buat reviewnya saja. Karena pasti akan nangis getih. Kalau review gak usah buat reviewnya. Meskipun ini calculated loss. Iya benar. Kalau preview pertandingan berikutnya mungkin oke lah. Tapi kalau ini kalah gitu. Kalau seri kita wajib mengulas ini Mas Dono karena menahan penguasa Liga Inggris pada season-season sebelumnya itu saya rasa cukup akan menjadi perhatian tersendiri menarik ini. Jadi kemarin Kang Arfan sendiri agak pesimis untuk menang lawan City. Betul. Karena melihat Arsenal kemarin kalah, kemudian kalah, sehingga di laga besok seakan-akan susah untuk menang Arsenal. Kalau susah untuk menang saya rasa tidak juga. Cuman tunggal guru itu pasti bingung nih bagaimanapun caranya mengalahkan City tahu Arsenalnya Arteta tahu City-nya Pep gitu seperti itu. Jadi pasti akan menjadi masalah di situ Mas Dono. Kang Arfan menurut saya ketika lawan City saya rasa Arsenal layak bermain seperti Brentford. Jadi dia menunggu di lapangan karena di laga terakhir melawan Aston Villa ketika golnya di si Oli Watkins, saya melihat bahwasanya pemain bertahan City mulai merenggang jaraknya sehingga nggak ada struktur untuk menjaga kerapatan antar lini. Tapi sehingga masalahnya ada space untuk Watkins cetak gol, Kang Arfan. Masalahnya, Arsenalnya Arteta apa mau main seperti itu Mas Dono? Nah itu kan. Yang jelas saya besok akan melihat di bayangan saya, Man City lawan Arsenal besok ini benar-benar permainan yang terbuka dan sangat-sangat terbuka Mas Dono. Dari serangan-serangan akan saling jual beli serangan. Saya rasa meskipun main 2:30 kalau nggak salah jadwalnya ini hari Kamis dini hari itu cukup untuk bikin mata melek gitu ya. Jadi saya rasa kita akan disuguhkan permainan yang sangat menghibur apapun hasilnya.
Kalau kalah nggak usah buat review kita. Jelas kalah kok. Iya, Ya. benar. Tapi kan kalah dengan catatan gitu Mas Dono. Jadi Kang Arfan, menurut saya besok adalah benar-benar pertarungan antar lini menurut saya. Ketika lini Betul pertahanan sekali, Mas Dono. City akan melawan dengan Saka yang sangat full of speed, Betul. lalu kemudian Odegaard dengan full of creativity, namun harus berlawan dengan John Stone, Ruben Dias dan juga Laporte. Menurut saya Kang Arfan besok saya rasa Arsenal harus bisa memanfaatkan telah di antar lini City, karena City ketika dia menyerang hanya meninggalkan 2 pemain di belakang. Itu adalah momen untuk kita serang balik Arsenal, Kang Arfan. Ketika beberapa kali saya melihat Man City, Iya. sebenarnya yang patut digarisbawahi, kita selalu dipertontonkan untuk seolah-olah harus melihat Erling Haaland atau Kevin De Bruyne. Nah, padahal Saya rasa Ike Gundogan dan Bernardo Silva itu memiliki peran sentral untuk menjaga lini tengah Man City gitu. Jadi keberadaan 2 orang tersebut itu membuat lini tengah Man City solid, bisa menghubungkan antar lini maupun antar pemain gitu Mas Dono. Haaland diompani Bayu Gatra sih ngegol nih. Diompani Marcelino Ferdinand aja pasti iso ngegol nih. Pasti gitu. masuk. Iya gitu. Beruntungnya Haaland itu disupport oleh tim yang Man City yang secara Di gelandang garis di tengah, garis serang mereka itu sudah sangat mantap gitu. Man City diberi striker sekelas Mark Klok-nya timnas kita itu pasti bakal bisa menggolkan juga gitu, namanya Man City gitu. Jadi siapapun yang berada di depan gawang striker, si Haaland maupun siapa Alvarez ya pasti City sudah mempunyai sistem penyerangan yang patut diwaspadai. Jadi jangan seolah-olah kita hanya terfokus pada si Haaland dan juga De Bruyne. KDB itu sangat meriskan sekali. Apalagi saya sangat ingin si Trossard benar-benar main dari awal gitu. Kita harus kali-kali si Arteta mencadangkan si Martinelli, enggak tahu itu manjanya minta ampun sepertinya sekarang. Habis menaikkan gaji dengan kontrak baru kok malah tidak membaik, malah sakar PDW mainnya gitu. Itu menjadi garis bawah sendiri, menjadi catatan khusus untuk lini serang Arsenal besok Mas Danovi gitu. Kang Arfan, apakah ini sebuah menjadi mungkin sebagai pengecohan dari Arteta? Karena dilihat besok bisa aja Arsenal benar-benar menurunkan pemain berbeda. Sepakat. Jadi dia mungkin si Mikel Arteta ini benar-benar mengecoh Guardiola dengan besok mungkin dia akan memainkan Leandro Trossard dan juga Jorginho dari awal untuk mengecoh pemain dari City, Kang Arfan. Saya sangat berharap Martinelli dikembalikan menjadi striker seperti sebelumnya. Striker tunggal. Kita harus memarkir Nketiah. Nketiah terbukti gagal di 2 melawan Everton dan Brentford, yang seharusnya bisa melawan Brentford maupun Everton. Si Nketiah harusnya bisa bercahaya. Sayangnya seperti tidak mendapat spotlight sama sekali, dia malah banyak sekali membuang peluang yang seharusnya bisa diefektifkan. Kang Arfan, menurut saya besok saya melihat terakhir ketika lawan MU City benar-benar banyak ruang di sisi kiri ketika City harus mengejar gol. Jadi menurut saya besok Arsenal saya harapkan di sisi kiri penyerangan kita ada Leandro Trossard bisa mampu menggunakan speed dan dribblenya untuk mengeksploitasi sisi kanan dari Man City. Karena menurut saya City lagi-lagi bakal main dengan high press tinggi sehingga Arsenal harus bisa menggunakan umpan daerah ke daerah pertahanan City sehingga kita harus bisa mengejar menurut saya Arsenal harus bisa menggunakan counter attack yang sangat efektif menurut saya. Kalau counter attack sangat efektif saat ini saya rasa dengan kualitas pemain yang ada, saya nggak ngomong itu tidak mungkin, tapi agak berat. Jadi posisi saya sangat suka dengan Trossard sama si Zinchenko ketika sebaris, mereka akan benar-benar koneksinya bagus, melakukan penyambungan antar lini, baik positioningnya
waktu lawan Brentford kelihatan betul ketika si Trossard ada di kiri, ada di kanan, ada di kiri, dan itu setidaknya membuat konsentrasi lawan Man City besok pasti akan terpecah. Daripada Bukayo Saka dan Martinelli hanya ngepost di situ, lo nggak pernah melakukan gantian, tidak ada rotasi-rotasi yang maksimal gitu. Bang Arfan, terakhir untuk hasil, kira-kira kita emang cukup berat bicara hasil karena kita melihat bahwasannya City cukup superior di 5 laga terakhir, sedangkan Arsenal mungkin hampir inferior. Apakah besok jadi ketika kita menang Arsenal, saya harus juga menang, Arsenal menjadi lagi-lagi adalah penyemangat lagi untuk meraih gelar juara, Bang Arfan? Saya rasa hasil apapun besok yang terjadi, jika Arsenal menang itu menjadi suntikan moral yang luar biasa. Tapi kalau kalah itu pun hanya kehilangan 3 poin. 3 poin, it's just 3 poin. Nah, jadi kalau harapan kita tetap menang, kita akan selalu bersorak-sorak ketika itu menang. Tapi kalau tidak bisa, ya saya rasa kita cukup mengheningkan kita selama 1 menit gitu aja, Mas Dono, dengan kondisi itu gitu. Untuk pressure Kang Arfan, ini lebih ke pihak Guardiola atau Arteta? Sangat mungkin dengan 2 hasil negatif di 2 pertandingan ini, pressure ada pada pihak Arsenalnya dan Arteta gitu. Dengan kondisi lawan Everton yang tidak bisa menang, dengan Brentford yang tidak bisa menang, dengan pemain yang biasanya menang dengan mudah gitu, dengan pemain yang sama biasanya, seperti itu, Mas Don. Saya rasa semangat kita harus kita kendorkan. Cara pandang kita terhadap Arsenal kali ini harus diubah sedikit, harus kita turunkan ekspektasi bahwa Arsenal bisa menang dan menang. Cukup sebagai kontender. Harapan di awal musim bahwa Arsenal hanya masuk 4 besar memang harus diiyakan. Kalau juara ya alhamdulillah, kalau enggak ya memang skuad ini dihasilkan dari apanya gitu. Seperti itu, Mas Dono. Kang Arfan, terakhir kita setelah bahas mengenai antar pemain, head to head, kemudian peluang untuk menang ataupun imbang ataupun kalah. Jadi menurut saya ini adalah PR besar untuk Arteta, bahwasanya untuk mengembalikan moral pemain agar bisa kembali ke track yang kemenangan dan juga menjadi momentum untuk meraih IPL. Betul. Jadi menang memang wajib, harga mati. Kalau kita bisa menang melawan Man City ini ke depan, saya rasa suntikan moral yang lebih tinggi kepada pemain Arsenal, pemain skuad muda Arteta ini. Jadi seperti itu saja, Mas Dono, mungkin. Ya, Kang Arfan, itu mungkin dari kita kali ini mengenai preview antara Arsenal melawan Man City, yang dimana kita sebagai fans Arsenal berharap lebih untuk meraih 3 angka. Namun ya tahu sendiri kita lawan Man City yang sedang kita harus berdiri pada kenyataan kalau Man City ini penguasa IPL pada 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir. Ya, mungkin dari saya. Terima kasih, Mas Dono. Dan juga Kang Arfan. Ya, saya Arfan. Saya Donates, dan sampai jumpa lagi di Passing Bantu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Salam VCC.